Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nehayatul Soleka dari Fakultas Hukum kelas K dengan NIM 617. Di sini saya akan sedikit menerangkan atau membahas mengenai tentang pentingnya adanya negara. Pertama-tama kita mulai dengan negara. Apa sih itu negara? Negara dapat diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah sebuah organisasi yang berpada suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Yang kedua, sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat, yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi negara. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban. Negara dalam hal ini bertindak sebagai stabilisator yang menjaga keseimbangan segala lingkungan yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Fungsi dari sebuah negara dalam hal ini memiliki arti bahwa akan selalu berusaha untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat di dalamnya dan mengeluarkan usaha agar masyarakat yang ada dapat hidup dengan makmur, secara adil dan juga merata. Yang ketiga adalah sebagai pertahanan. Pertahanan negara merupakan suatu hal yang penting bagi berjalannya serta keberlangsungan hidup dari sebuah negara. Selanjutnya adalah menegakkan keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang penting dan bukanlah suatu status yang dapat berlangsung terjadi, melainkan untuk meraih keadilan itu sendiri membutuhkan sebuah proses. Pada sebuah negara terdapat berbagai badan keadilan yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat di dalamnya. Ada pula fungsi negara, yaitu mengatur, memaksa dan mengelola dalam aktivitas ekonomi cukup berlaku agar mampu memenuhi tantangan pembangunan bangsa, partisipasi dan keadilan distribusi. Negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas penggunaannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur negara. Setelah kita mempelajari tentang fungsi dan mengetahui tentang fungsi negara, tentunya negara terbangun dari beberapa unsur-unsur. Yang pertama adalah rakyat atau jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan tanpa adanya masyarakat di dalam sebuah negara, maka akan mustahil negara tersebut dapat terbentuk. Tanpa adanya masyarakat di dalam sebuah negara, maka sistem pemerintahan pada negara tersebut tidak akan berjalan. Masyarakat yang ada pada sebuah negara juga berfungsi sebagai SDM atau kita sebut sebagai sumber daya manusia yang berguna bagi sebuah negara dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah wilayah. Jika pada sebuah negara tidak ada wilayah yang dapat ditempati atau ditinggali oleh manusia di dalamnya, maka negara tersebut tidak akan terbentuk. Selain itu, individu yang ada di dalamnya juga harus tinggal secara permanen agar sebuah negara dapat terbentuk. Yang selanjutnya adalah pemerintahan. Unsur dari sebuah negara yang ketiga adalah adanya pemerintahan, di mana selain memiliki penduduk serta wilayah, sebuah negara juga penting untuk memiliki sistem pemerintahan di dalamnya. Yang keempat adalah kemampuan membuat hubungan dengan negara lain atau hubungan internasional. Sebuah negara dalam membangun hubungannya dengan negara lain dan dengan diakui oleh berbagai negara lain, maka dengan tersebut akan dianggap memiliki tingkat yang setara dan diakui namanya oleh negara lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan negara, terutama negara Indonesia. Di sini adalah Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersatu seluruh bangsa Indonesia yang heterogen, beraneka ragam, artinya berusaha mempersatukan bangsa sehingga dapat mengatasi adanya perbedaan suku, agama, dan ras. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam tujuan kedua ini, yaitu tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum, mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari segi ekonomi, tapi juga dari segi spiritual. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ketiga ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya menjadi tugas utama negara, tetapi juga rakyatnya. Rakyat Indonesia harus turut aktif dalam upaya mencerdaskan diri dengan adanya sekolah.
Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, dari penjelasan mengenai apa itu negara, fungsi, unsur, serta tujuan negara dapat disimpulkan bahwa negara sangatlah penting bagi masyarakat dan bagi kita semua untuk membangun masyarakat yang teratur. Negara juga memberikan tujuan atau arahan bagi manusia agar hidup secara tertib dan memiliki tujuan, yaitu membela negara dan menjunjung serta martabat negara. Negara akan membuat masyarakat membangun sebuah pemerintah yang akan mengatur dari segala aspek sosial dalam kemasyarakatan. Karena adanya manusia, maka diperlukan adanya negara untuk wadah segala peraturan sistem pemerintahan. Sejatinya, manusialah yang mendirikan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan negara untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Negara didirikan untuk kepentingan manusia, bukan manusia yang diadakan supaya negara dapat terbentuk. Maka dari itu, menurut saya negara sangatlah penting untuk membangun masyarakat yang memiliki tujuan serta masyarakat yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.